Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan elektabilitas calon. Nah kita pada saat survei kita menanyakan kepada responden, kita tanyakan jika pemilihan Bupati Kabupaten Kolaka dilakukan hari ini, siapa yang Bapak Ibu pilih? Nah, kalau mereka menjawab, kemudian masih ada yang tidak menjawab atau rahasia, kita tanyakan kembali, kita probing, kita tanyakan kembali. Kalau masih belum menjawab, menurut Bapak Ibu siapa yang pantas? Jadi ada pertanyaan yang lebih soft lagi. Kita tanyakan yang pantas, kemudian kita gabung dua pertanyaan tadi dan totalnya adalah seperti ini. Nah, Pak Amri Jamaluddin itu mendapat dukungan 50,23% pemilih. Ya, 50,23%. Kemudian Pak Jayadi, Muhammad Jayadi itu 35,45% dukungannya. Sementara yang belum menjawab sama sekali ketika dua pertanyaan tadi kita elaborasi pun masih tetap ada 14,32% itu yang masih belum menentukan pilihannya, yang rahasia, belum menentukan pilihan dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini pertanyaan untuk calon tunggal. Nah, nanti kita lihat di belakang lagi tuh ada pertanyaan kepada pada pasangan. Ya, tapi calon tunggalnya seperti ini kalau kita tanyakan. Baik, kita pindah ke slide yang berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tren survei Kolaka dari tahun 2022, Desember 2022, kemudian Agustus 2023 kita survei, kemudian September 2024 dan Oktober 2024. Jadi kurang lebih ada 4 kali tren kita coba lakukan, kita motretkan di sini. Kalau Desember 2022 masih banyak sekali calon yang sempat muncul ya, yang menyatakan muncul, mulai pasang-pasang baliho, mulai pasang-pasang spanduk. Nah itu ada kurang lebih nama-namanya seperti ini. Nah pada tahun 2022 itu ketika disurvei Pak Jayadin sebagai wakil bupati pada saat itu, elektabilitasnya memang tertinggi pada saat itu. Jadi kurang lebih 20,23% itu dukungan ke Pak Jayadin. Urutan kedua di situ ada Pak Ibu Asmani Arif ya 3,18, kemudian ada Amri Jamaluddin 3,64. Pak Herianto Soeb 7,73, Pak Kadar kepala Bapeda pada saat itu juga 1,14, Pak Kadar itu iya 1,14. Nah kemudian Agustus tahun berikutnya lagi 2020 kita lakukan lagi tuh. Agustus 2023 Pak Jayadin juga masih tertinggi. Ya, Pak Jayadin masih tertinggi. Kemudian di situ yang kedua adalah Pak Kadar. Nah kalau saya lihat pada itu Pak Kadar sudah mulai sosialisasi kepala Bapeda ya. Kemudian yang ketiga itu ada Amri. Amri juga sudah mulai, Pak Ibu Asmani muncul, Herianto juga muncul. Nah, tapi pada saat tahun September 2024 ketika proses mulai pendaftaran di partai, merebut kursi di partai dan sebagainya, kita lakukan survei lagi. Ternyata hasilnya seperti ini. Ada perubahan dukungan ya. Dari Pak Jayadin di 2023 dan 2022 tertinggi, itu 2024 di bulan September itu menjadi 40%, ya, naik 40,23%. Tetapi Pak Amri ini lompatannya memang lebih signifikan. Lompatannya memang lebih signifikan, itu 45,91%. Jadi sama-sama naik. Tapi lompatan Pak Amri lebih tinggi 45,91, sedangkan Pak Jayadin 40,23. Nah di bulan Oktober, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, Pak Jayadin itu turun dari 40% turun menjadi 35,45%. Pak Jayadin. Sementara Pak Amri itu dari 45,91 itu naik ke 50,23%. Nah ini trennya seperti ini. Kalau kita bisa lihat, kalau kita ikuti dari 2022, 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hasilnya sekarang seperti ini. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya juga nih, kenapa Pak Amri bisa naik sekian besar, kemudian Pak Jayadin bisa turun? Tentu memang ada jawabannya, baik secara riset kita lakukan maupun mungkin pendekatan-pendekatan kualitatif secara kasat mata kita lakukan, ataupun narasi-narasi ada di luar itu juga ikut mempengaruhi kenapa sehingga terjadi perubahan yang cukup signifikan. Baik, ini untuk calon tunggal, trennya seperti ini. Sekarang kita lihat untuk pasangan calon. Ya, next. Nah, ini adalah
pasangan calon seperti ini, Pak Amri dan Pak Usmaluddin, kemudian Pak Jayadi nomor urut 2 dengan Pak Denny, dan ini rahasia. Nah, ketika survei ini kita tanyakan berpasangan, itu Pak Amri dan Pak Usmaluddin tetap di angka tertinggi. Di peringkat pertama 49,55%. Jadi selisih 0,sekian%, ada pergeseran itu biasa, tapi tetap pada posisi yang tertinggi. Ya. Bisa dikatakan ini 50%. Kemudian Pak Jayadi dan Pak Denny itu 35,68%. Jadi tidak terlalu berbeda dengan calon tunggal tadi. Ditanyakan untuk calon tunggal. Kemudian yang rahasia 14,77%. 14,77%. Nah, Bapak Ibu akan bertanya nih, kenapa pada saat berpasangan suaranya tidak berubah misalnya, ya, tidak menambah suara signifikan, ya, tidak juga menurunkan dan sebagainya. Apakah memang wakil tidak menambah suara? Nah, sebetulnya hal ini terjadi. Kita balik dulu, kita balik yang tadi. Nah, sebetulnya karena mereka ini sudah tersosialisasi, jadi sudah asosiatifnya sudah cukup kuat antara Jayadi dengan Denny, antara Amri dengan Usmaluddin. Orang sudah tahu tuh mereka ini berpasangan. Jadi sehingga ketika kita tanyakan, tetap angkanya tidak berubah dari yang calon tunggal ke calon berpasangan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kondisi terkini di Kabupaten Kolaka. Nah, kemarin mungkin ada juga data-data survei lain. Saya tadi baru sempat diskusi, ada dari Halu situ dan sebagainya. Saya tidak ingin komentari itu, tadi sempat di ini juga. Tetapi temuan kita sampai dengan hari ini survei dilakukan seperti inilah angka-angkanya. Ya, seperti ini. Baik, kita lihat tren surveinya dari kemarin. Nah, kalau kemarin kita survei di bulan September, bisa kita lihat terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 2,4 sekian persen dari Pak Amri dan Pak Usmaluddin, dari 47,95% naik menjadi 49,55%. Jadi kenaikannya seperti itu. Kemudian Pak Jayadi dari 39,32 ini terkoreksi menjadi 35,68%. Ini ada sedikit penurunan dari Pak Jayadi dan Pak Denny dari 39 ke 35%. Sementara swing voters, undecided voters itu dari 12,73 naik menjadi 14,77. Artinya bahwa penurunan suara Pak Denny itu tidak semuanya lari ke Pak Amri, tetapi ada yang masih parkir ke rahasia. Artinya tidak mau kemana-mana pilihannya. Artinya mereka ini mungkin loyalis juga nih, tapi mereka ingin cari dulu ya setelah melihat perkembangan debat dan sebagainya, visi dan sebagainya, mungkin mereka akan kembali lagi. Tapi dari hasil ini kelihatan sekali bahwa Pak Denny, Pak Amri dan Pak Usmaluddin itu bisa menambah dukungannya, sementara Pak Jayadi tidak bisa menjaga dukungannya. Ini mereka beralih tuh. Ada yang pindah, tetapi ada juga yang parkirnya di rahasia dan tidak menjawab. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan tren survei di bulan September ke bulan Oktober. Ya. Oke, kita pindah ke slide yang berikut. Nah, kemudian ini kemantapan orang memilih. Kemantapan orang memilih. Apakah calon pasangan bupati pilihan Bapak Ibu akan sama, ataukah nanti akan bisa berubah? Jadi kita menanyakan seperti itu. Yang menyatakan bahwa pilihannya akan sama, tidak akan berubah, itu totalnya 74,55%. 74,55%. Kemudian yang ada kemungkinan berubah itu 10%. Ada kemungkinan berubah 10%. Kemudian yang tidak tahu dan tidak jawab 0,68%, dan yang rahasia 14,77%. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini mereka yang sudah mantap itu tidak akan berubah lagi, sekitar 74%. Mau dikasih uang, mau diintimidasi, mau diteror dengan apapun, orang ini sudah loyalis. Ini pemilih-pemilih yang sudah mantap. Sementara 10% ini kemungkinan mereka masih akan menunggu visi misi, menunggu serangan fajar kayak kemarin Pileg misalnya. Ini kan baru selesai Pileg nih. Wah, kali ini pasti dapatnya lebih besar nih. Kenapa? Karena calonnya cuma 2. Kalau kemarin dapat kecil pun udah syukur kan, karena banyak orang. Nah, kali ini mereka akan nunggu lagi nih. 2 calon ini siapa yang mau bersedekah, kira-kira begitu ya, bersedekah.
Iya, sedekah 5 tahun sekali Pak. Kalau setahun kali itu biasa, bulan puasa dan sebagainya, zakat. Nah ini seperti ini tingkat kemantapan. Baik, kita pindah ke slide yang berikut. Oke, ini segmen pemilih. Nah ini kita akan lihat nih, kandidat-kandidat menangnya di segmen-segmen apa saja. Nah kalau dari yang warna merah ini, itu yang menang. Yang hitam itu yang kalahnya di situ. Kalau segmen laki-laki dan perempuan gender, itu Pak Amri unggul, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Laki-laki itu bisa dapat dukungan sampai 50,91% dan perempuan itu 48,18%. Sementara kompetitor Pak Muhammad Jayadin itu 38,18% pemilih laki-laki, sama itu di 33,18% itu di bawah Pak Amri. Kemudian kelompok umur juga semuanya dimenangkan oleh Pak Amri. Nah, sementara di pemilih agama, nah ini di pemilih agama ini cukup menarik. Pemilih Islam dan Kristen Protestan di Kolaka itu 95% dan Kristen 2,5%. Pak Amri unggul di pemilih Islam itu 50,47%. Jadi mereka yang ketika kita tanya Bapak Ibu agamanya Pak Islam, Bapak Ibu agamanya Pak Kristen, mungkin yang lainnya juga ada, mungkin Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu 1,59%. Nah sementara ini yang Islam yang Pak Amri di pemilih Kristen itu bisa mendapat suara tapi kecil, itu 18,18%. Itu Pak Amri di pemilih Kristen, Amri dan Smaludin. Sementara Pak Jayadin dan Pak Denny itu pemilih Kristen itu 36,36%-nya itu larinya ke mereka, ya 36,36% itu pemilih Kristen. Sementara pemilih Kristen yang pemilih Islam yang ke Pak Jayadin dan Pak Usmaludin itu 35,78%. Jadi memang lebih kuat Pak Jayadin dan Pak Denny di pemilih Kristen. Kalau itu memang sangat wajar. Tentu Bapak Ibu juga akan tahu kenapa sampai seperti ini, itu sangat wajar. Tetapi di pemilih Kristen ini masih ada 45,45% yang belum menentukan pilihannya. Nah, mungkin saja mereka nunggu juga hasil survei ini. Udah kita jangan salah pilih nih Pak. Kita nunggu aja kalau hasil survei menang di mana kita ke situ. Iya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi 45 cukup besar, itu 45,45% yang belum menentukan pilihan. Hanya sayangnya karena base-nya, jumlah pemilihnya di Kolaka ini cuma kecil, 2,50% pemilih Kristen. Baik, kita pindah ke slide yang berikut. Nah ini dari segi pendapatan, kemudian tingkat pendidikan, itu semuanya Pak Amri dan Pak Usmaludin unggul. SD maupun sampai yang kuliah itu unggul Pak Amri. Kemudian pendapatan mereka yang uang cilik, pendapatan di bawah 1 juta sampai yang di atas 3 juta itu juga Pak Amri dan Pak Usmaludin unggul. Baik, kita beralih ke, nah ini menarik ini. Ini berdasarkan suku. Mungkin Bapak-bapak juga sudah bisa memprediksi sebelum data ini ada, tapi saya coba sajikan saja. Untuk pemilih yang paling besar di Kolaka itu bagian dari etnik Bugis. Ketika kita tanyakan Bapak Ibu bagian dari etnis mana, mereka menyatakan bahwa bagian dari etnis Bugis. Ya, itu 49,09%. Yang berikut adalah etnis Tolaki. Nah, Tolaki itu ada 15,53% pemilihnya. Kemudian Jawa. Jawa ini ada 14,16%. Nah, yang berikut itu ada Sulawesi lainnya ya. Ada Sulawesi Tengah dan sebagainya itu ada 7,53%. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Amri dan Pak Usmaludin itu unggul di pemilih etnis Bugis yang memang besar. Jadi kalau mereka elektabilitas tinggi karena sumbernya itu banyak dari sini, kontribusinya dari pemilih Bugis yang 55,81%. Sementara ada 32% pemilih Bugis itu yang masih juga tetap memilih Pak Muhammad Jayadin. Ya, kemudian pemilih Tolaki. Nah, Tolaki 50% itu memilih Pak Jayadin dan Pak Denny. Kemudian Mekongga itu juga 59,09 ke Pak Jayadin dan Pak Denny. Itu dua etnis yang unggul. Kemudian Toraja ini 54,55% itu juga ke Pak Jayadin dan Pak Denny. Nah, sementara
Pak Usmaluddin, Pak Amri dan Pak Usmaluddin itu Bugis, Una, kemudian Makassar itu 66%, Jawa itu 53%, Sulawesi lainnya itu 51,52, kemudian etnis lainnya itu 53,33% itu unggul Pak Amri dan Pak Usmaluddin. Nah, ini berdasarkan etnisnya seperti ini. Saya yakin kalau tanpa data ini pun pemilih di sini sudah bisa mereka-reka nih. Karena memang karakter pemilih kita ini kan kesamaan identitas itu biasanya menjadi pilihan. Dan secara teori itu memang sangat wajar. Bahkan sekelas Amerika yang demokrasinya sudah sangat maju pun orang bisa milih karena memang kesamaan tadi. Orang kulit hitam akan lebih memilih kulit hitam misalnya. Ketika Obama muncul orang akan pilih gitu misalnya. Itu contoh. Jadi nggak ada masalah soal itu. Oke, kita lanjut ke slide yang berikut. Nah ini jenis pekerjaan. Ini kita tanyakan ada petani dan sebagainya sampai ibu rumah tangga. Nah, Pak Amri unggul hampir di semua jenis pekerjaan, mulai dari petani, ya, kecuali bagian profesional seperti dokter, dosen, konsultan itu Pak Muhammad Jayadin, tapi kecil respondennya atau jumlahnya kecil, segmennya kecil. Nah, sementara di ibu-ibu rumah tangga kita lihat di bawah, bagian ketiga dari bawah itu ibu rumah tangga itu 36% pemilihnya. Lebih banyak perempuan yang ini itu 45,23% itu memilih Pak Amri dan Pak Usmaluddin. Nah, sementara ASN kita lihat kemana ASN? ASN walaupun Pak Jayadin baru selesai menjabat sebagai bupati, ternyata ASN itu lebih banyak ke Pak Amri, 44,44% itu ASN itu memilih Pak Jayadin, Pak Amri dan Pak Usmaluddin. Jadi 44,44%. Nah, ini jenis pekerjaan yang bisa kita potret pada saat survei ini kita lakukan. Baik, kita pindah ke slide yang berikut. Oke. Nah, ini judulnya nih, mengapa Pak Amri dan Pak Usmaluddin lebih bersinar. Kalau dari data ini udah kelihatan tidak ada lagi matahari kembar nih. Matahari cuma tunggal satu yang ini. Kecuali di Kolaka ada matahari Supermart, bisa mau matahari mungkin ada dua kembar. Tapi kebetulan nggak ada, jadi memang Pak Amri yang paling unggul dan ini bisa kita lihat. Nah, alasan yang pertama sebetulnya dari sisi ada dua. Calon itu menang, ini sebetulnya hukum besi pilkada langsung seperti ini. Calon yang paling populer itu yang akan dipilih. Calon yang paling disukai itu akan dipilih. Artinya akumulasi dari semua variabel tadi sebetulnya tadi kuncinya di sini. Nah, Pak Amri itu dikenal 97,05% popularitasnya. Kemudian Muhammad Jayadin itu 96,59%. Sementara tingkat kesukaan Pak Amri dari 97% orang yang kenal Pak Amri itu 91%-nya menyatakan suka. Ya. Jadi dari 97% orang yang mengenal Pak Amri itu 91% menyatakan suka. Sementara kalau kita lihat Pak Jayadin, kelemahannya memang di tingkat kesukaan. Kalau di pengenalan bersaing lah sebetulnya dalam skala margin ya, kecil-kecil selisihnya itu biasa. Tapi dari sisi kesukaannya, orang yang lebih suka ke Pak Jayadin itu lebih kecil. Dari yang mengenal Pak Jayadin 96%, itu yang suka 86,12%. Nah, ini salah satu variabel mengapa sehingga Pak Jayadin itu surveinya turun. Ya. Ini sementara Pak Amri ini kalau survei dari 2022 sampai ini itu elektabilitasnya mulai di angka 10%, 20% naik. Pak Jayadin relatif stuck karena memang beliau sudah 10 tahun menjadi bupati, orang sudah tahu, tapi kesukaannya tidak naik, tidak bergerak naik. Kenapa juga tidak bergerak naik? Ya, wajarlah kalau wakil bupati kan begitu ya, tidak mendapat peran yang cukup signifikan, itu biasa tuh, itu lazim terjadi. Nah, sekarang beliau mau maju lagi, nah, tapi beliau punya kesukaan masih di angka 86,12%. Alasan kedua kenapa? Kita lihat dari data kita. Next ya. Oke, nah ini pemimpin baru nih. Ini pemimpin baru versus pemimpin lama. Kita tanyakan juga kepada responden. Ya, pemilihan Bupati Kolaka berlangsung 2024. Di antara dua calon bupati berikut manakah yang Bapak Ibu pilih? Bupati yang lama atau pemimpin yang lama? Ataukah pemimpin baru? Orang lebih mengharapkan yang mana? Nah, ternyata masyarakat di Kolaka itu yang menginginkan pemimpin baru 67,04%. Sementara yang memilih pemimpin lama itu 20,91%.
Jadi ada kerinduan terhadap perubahan lah, kira-kira seperti itu. Ada keinginan untuk perubahan di Kolaka. Ya. Kenapa? Pasti kita akan tanya nih, kenapa elektabilitas tidak sama dengan ini, iya kan? Elektabilitas calon baru tadi Pak Amri katakanlah sebagai representasi pemimpin baru Pak Amri, tapi di sini tingkat yang menginginkan pemimpin baru malah 67%. Artinya mereka yang sebetulnya memilih Pak Jayadin itu juga sebetulnya ingin ada pembaharuan di sini. Jadi mereka juga tetap ingin pemimpin baru, walaupun sebetulnya pilihan calonnya itu kepada Pak Jayadin. Karena 12% ini pemilih yang tidak memilih dan ragu-ragu ini sama seperti yang elektabilitas 12 dan 14%. Tapi pada saat menanyakan pemimpin baru, itu pemilih Pak Jayadin itu juga ingin mengharapkan ada pembaharuan, ada kebaruan di sini. Jadi mereka juga ingin ada pemimpin yang baru. Ketika survei ini kita lakukan. Baik, ini terkait dengan alasan yang kedua, ada keinginan untuk terjadi perubahan di Kolaka. Yang berikut kita lihat. Nah, ini ada 3 aspek. Nah, mungkin Linda sebagai aktivis ya, apalagi kalau di Visipol itu bicara tentang voting behavior, perilaku pemilih ya. Ada 3 tipologi pemilih kalau kita lihat. Yang pertama adalah kita membedah itu adalah pendekatan sosiologis. Nah, mereka ini pilihannya misalnya ada karena kesamaan-kesamaan etnis, ada kesamaan-kesamaan agama dan sebagainya, ya, kesamaan jenis kelamin, ya, kemudian ada lagi kesamaan latar belakang pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini 3 ini paling penting. Pertama, kesamaan agama. Nah, ternyata pemilih di Kolaka ini lebih menginginkan calon yang mereka pilih itu punya kesamaan agama dengan mereka. Nah, ini sebetulnya sangat wajar. Bukan berarti bahwa ketika kita kampanyekan itu lalu politik identitas, kemudian itu sara. Tidak. Yang sara adalah kalau kita menjelek-jelekan kelompok yang lain misalnya, itu sara. Tapi kalau kita mengajak untuk memilih karena kesamaan itu lazim, itu sangat biasa. Bahkan yang saya bilang tadi, di negara-negara demokrasi maju pun ini terjadi. Bahkan sekelas Jakarta yang mungkin lebih dekat dengan kita, yaitu orang memilih karena ada kesamaan-kesamaan tadi. Itu biasa. Kemudian ada juga kesamaan suku, ini sangat lazim, itu biasa, ya. Nah, ini alasan yang kedua kenapa sehingga Pak Amri tadi itu unggul ya, dari Pak Denny. Nah, kalau kita lihat sebetulnya secara politik sebetulnya kalau saya boleh menganalisa sebetulnya, kalau saya jadi konsultan misalnya buat Pak Jayadin di awal, saya akan bilang tidak mengambil calon wakil Pak Denny. Kenapa? Karena segmen pemilih Kristen itu di Kolaka itu cuma kecil, 2% 3% katakanlah, mungkin 5% juga misalnya. Jakarta misalnya, yang jumlah pemilih Kristennya itu juga besar, ya, dan mereka relatif lebih maju cara berpikirnya, tidak berani mengambil wakil itu Kristen, ya, karena memang secara teori itu memang selalu terjadi gitu. Nah, di sini memang Pak Denny termasuk berani mengambil keputusan politik, mengambil wakil dari Kristen, kelompok Kristen misalnya. Secara politik bagi saya itu salah besar. Ya, kalau saya sebagai konsultan, saya tidak menyarankan itu kepada beliau misalnya. Nah, tapi Pak Denny sudah mengambil itu dan dampaknya akhirnya ada. Dari elektabilitas beliau yang naik tiba-tiba langsung terjun bebas. Ini boleh jadi juga pada bulan-bulan ke depan ini akan terjadi juga penurunan. Bahkan kalau nanti survei ini keluar, boleh jadi yang 45% pemilih Kristen yang belum memilih tadi akan lebih rasional lagi, dia akan mengikuti, wah ini kita harus ke sana saja nih, ya. Calon sana potensi menangnya lebih besar, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini salah satu alasan kenapa suara Pak Jayadin itu berangsur turun. Ini yang paling krusial sebetulnya kalau kita mau lihat, walaupun memang dalam debat kemarin saya sempat ikutin wacana tentang ini adalah keberagaman dan sebagainya. Benar keberagaman, tapi dalam konteks membangun relasi sosial itu bagus. Tapi dalam konteks politik mencari wakil, saya kira itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Sehingga dampaknya akhirnya seperti ini, terjadi penurunan suara pada Pak Jayadin. Baik, yang berikut pendekatan psikologis. Nah, ini kita tanyakan kepada pemilih partai. Nah, secara psikologis teorinya seperti ini, orang memilih karena ada kesamaan pilihan partai politik. Nah, apakah Bapak Ibu akan memilih calon bupati yang dicalonkan oleh
partai politik yang Bapak Ibu pilih. Nah di survei ini kita juga tanyakan mereka pilih partai apa, partai apa, partai apa. Kemudian kita cross tab datanya dan kita dapatkan seperti ini. 49% menyatakan ya pasti akan memilih calon yang sesuai dengan diusung oleh partai politik saya. Nah, kalau misalnya kemungkinan tidak akan memilih calon yang didukung oleh partai politik yang dia pilih, itu biasanya namanya split voting. Jadi orang memilih partai yang tidak diusung oleh partai yang dia inginkan, misalnya dia akan pilih partai lain misalnya. Nah, tapi 49% itu memilih partai, pilih calon yang memang diusung oleh partai yang dia pilih. Dan kebetulan Pak Amri itu dudukan kalau didukung oleh kurang lebih ada 13 partai politik yang punya kursi maupun yang tidak punya kursi. Sementara Pak Jayadin itu didukung oleh 2 partai yang punya kursi dan 3 partai yang non-seat kalau nggak salah. Nah, jadi ini salah satu faktor pendekatan psikologis kenapa suara Pak Jayadin, Pak Amri itu